Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau membahas tentang adab dulu baru ilmu. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Belajar bersama-sama, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Mohon belajar sama-sama dengan pedoman Al-Baqarah 115. Mohon disimak. Judulnya ilmunya Gusti Allah itu sangat amat luas. Jadi kita mengikuti pemahaman yang ada di Al-Baqarah bahwa tidak usah takut, kita harus meluaskan sudut pandang agar lebih terang. Ini tentang adab dulu baru ilmu. Kita pelajari di waktu kecil kita. Masih ingat atau di saat kita melihat seorang bapak lagi ngasuh anak, itu sudah dikasih ajaran secara naluri, secara guru sejati. Naluri ya, guru sejati. Itu pasti kalau melihat orang disuruh sopan. Pak, kek, mbah, opa, tante, itu adalah pengajaran awal untuk sopan terhadap sesama manusia. Ini sudah insting ya, sudah bawaan memang. Guru sejati itu mengajarkan anak-anak kecil untuk sopan terhadap sesama manusia. Itu sebelum sekolah, masih kecil. Berarti adab dulu ya, berarti adab dulu. Setelah itu sekolah dulu. Kami waktu seumuran kami kan dulu belum ada TK, langsung SD atau madrasah ibtidaiyah. Berarti kan adab yang diajarkan orang tua itu lebih dulu daripada mencari ilmu. Nah, setelah mencari ilmu, tingkatan ilmu itu bisa menggeser adab. Kalau dalam bahasa gampangnya, adab bisa hilang karena ilmu. Nah, coba bahas. Jadi mohon maaf, panggillah kami cukup dengan Pak Zam ya. Ada para subscriber memanggil kami ini, itu niatnya menghormati kami, tapi mohon maaf, kami cukup dengan panggilan Pak Zam ya, Pak Zam. Kenapa? Ini panggilan ya, panggilan ini lihat, Kiai, Haji, Guru, Ustadz, Mursyid, Gus. Ini vibrasinya sangat tinggi. Vibrasinya sangat tinggi. Paham betul vibrasinya? Ini adalah kalimat penghormatan. Makanya mengandung vibrasi sangat tinggi. Kalau panggilan khususnya di Indonesia, itu hanya panggilan yang standar nasional Indonesia. Ini panggilan standar. Artinya, panggilan ini standar, vibrasinya juga sedang. Vibrasinya sedang, makanya kami dipanggil Pak Zam. Vibrasinya sedang. Kenapa? Saya sudah mengulang-ulang video ini karena ini permintaan subscriber, ya saya ulang lagi. Setiap manusia itu punya guru sejati. Atau Gusti. Setiap manusia punya guru sejati atau yang dipendekin Gusti.
guru sejati itu nomor satu. Jika para penonton Janggiri Channel memanggil kami yang ini, kami nggak enak sama guru sejati para penonton, para penyimak Janggiri Channel. Jadi kami sendiri nggak enak, sungkan terhadap panggilan ini karena yang memanggil punya guru sejati. Para subscriber itu kan punya guru sejati. Niatnya para subscriber ke kami menghormati, tapi saya malu sama guru sejati para subscriber. Karena vibrasinya ini sangat besar, sangat tinggi. Sehingga jika ada orang yang menyandang depannya ini, jika tidak kuat menahan vibrasi, akan meruntuhkan adab, akan menghilangkan adab, sehingga sistem keakuannya masih nempel, kemelekatannya masih nempel, jadi belum fana. Saya hapus ya, dengan catatan Al-Baqarah 115, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas, mohon dijabarkan, jangan takut, diluaskan. Kenapa tadi saya tulis bahwa bapak dan ibu itu vibrasinya standar? Karena posisi manusia ada di sedang, di tengah. Ya, ini umpamanya plus, ini disebut negatif umpamanya. Ini manusia ada di tengah, ya. Manusia itu ada di tengah, tidak boleh condong ke sana, tidak boleh condong ke sini. Secara kalimat manusia, karena posisinya sedang, karena hampir rata-rata Quran mengatakan hudal linnas, untuk manusia. Kalau condong ke ini, ya, condong ke negatif disebut orang, condong ke malaikat disebut insan kamil. Jadi perilaku malaikat disebut pasrah atau patuh, perilaku setan disebut nafsu. Di dalam diri manusia pasti punya nafsu, nafsu makan, nafsu kerja. Banyak sekali ya, mohon diluaskan. Jadi sifat malaikat adalah patuh dan pasrah. Sifat setan yang ada di dalam diri kita, nafsu. Jadi sifat malaikat pun ada di dalam diri kita. Minimal kita di dalam 24 jam itu ada percontohan analogi hidup. Kalau terjaga itu sifat yang digunakan nafsu, kalau tertidur itu yang digunakan pasrah. Itu analogi 24 jam. Jadi Gusti Allah sendiri, ya, Tuhan itu memuji nabi-nabi, termasuk memuji Nabi Muhammad. Coba surat Al-Qalam ayat 4. Ini kalbu sama juga, ini kalam nurani. Makanya Gusti Allah sendiri pinter bikin ayat ini judulnya Al-Qalam, Al-Kalam. Kalam itu ya yang bersemayam di dalam diri kita, hati, yang orang bilang nur insani. Iya, nanti bagi yang sudah pasyopana sudah tahu semua ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bukan adim, bukan awim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi Gusti Allah
memuji Nabi Muhammad itu budi pekertinya, bukan yang lain-lain. Sampai 2 ayat loh. Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri di dalam Al-Quran 2 pujian yang kami pelajari ini, 2 pujian tentang budi pekerti. Berarti ajaran para nabi yang disebut ajaran Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, ajaran kasih sayang, itulah perintah Gusti Allah. Jadi kalau seseorang yang tadinya waktu kecil masih anak-anak diajarin adab, perilaku, akhlak oleh ibunya, kalau lagi diasuh, dimomong, lihat si mbah, oh itu mbah, itu itu kakek, itu Pak D, itu Bude, itu Om, itu diajarin sopan santun secara kalam, secara hati nurani kalam. Oh, orang yang bagus itu ya budi pekerti, sopan santun, sehingga orang tua kita menuntun anaknya, ngomong anaknya, ngasuh anaknya dengan sopan santun terhadap sesama manusia. Setelah masuk ke sekolahan, ilmu yang digali, ilmu yang dicari, ilmu yang dipahami, disitulah menghasilkan selama bersekolah, selama memperdalam ilmu itu menghasilkan kalimat ini. Lah, kalimat ini mengandung vibrasi yang sangat tinggi, sehingga adab yang diajarkan oleh orang tua kita terkikis atau tertutup, ya, tertutup. Karena ini berat. Coba, saya berulang kali mohon maaf, jangan panggil kami yang ini. Saya udah berapa video loh, 15 video lebih, jangan panggil. Karena saya segan, saya malu dengan para subscriber yang sudah punya guru sejati nomor 1. Masa guru sejati manggil saya Ustadz, manggil saya guru, ya saya malu dong. Guru sejati itu nomor 1. Makanya kami selalu, ayo kita bersama-sama belajar. Bila kami nanti menerangkannya, menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan dengan pedoman Al-Baqarah 115. Itu pedoman, ini dalil, ini Al-Quran. Jangan takut, ya. Kalau mau mencari ilmu, ini kok begini, jangan langsung, oh ini salah, jangan. Digali, karena kalimatnya Gusti Allah ilmunya sangat amat luas. Jangan tertutup. Masukkan apa saja diolah dengan akal dan pikiran, dan diajaklah guru sejati. Jika mendapatkan ilmu apa saja, akal, pikiran, Gusti, hati ini disinkronkan. Ayo kita bekerja untuk mencari ilmunya Gusti Allah. Jangan akal dan pikiran saja, tapi hati juga diajak. Hati itu kalam, agar kalam tidak terpuruk. Seperti video yang 4 hari yang lalu, 6 hari yang lalu, itu ada judulnya Gusti, ada judulnya kalam juga. Jadi mohon bagi yang belum menyimak video kami yang lainnya, barangkali kurang luas, kami sudah mengupload kurang lebih 188 lebih video. Mohon bagi yang kurang jelas, mohon disimak dulu, karena kami tidak semua komen dibales, kadang ada yang belum, kan sangin banyak sekali. Jadi mohon selagi menunggu balasan dari kami,
mohon video yang lain disimak dulu, karena kadang-kadang pertanyaan para subscriber itu sudah ada di video yang 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, sehingga kami kalau membahas mohon disimak video yang lainnya. Tentang tahlil sudah ada, tentang fana sudah ada, tentang melihat Tuhan sudah ada. Jadi sangat amat banyak sekali. Mohon disimak. Bagi yang belum menyimak, mohon disimak video-video Janggiri channel yang lainnya. Jadi posisi manusia, saya kembalikan, posisi manusia itu ada di sedang. Contoh dari makan saja, kalau terlalu banyak juga sakit perut, makan sedikit juga sama sakit. Sedang, kerja berat sakit, nggak ada kerjaan ya nggak ada kerjaan juga kepinginnya kerja. Jadi manusia itu porsinya porsi sedang, ada di antara malaikat dan setan. Sehingga jangan sampai condong ke sini. Kalau condong ke sini berarti adab hilang. Ya, harus sedang. Jadi mohon ini diperluas. Ini kalimat ini pelengkap nama depan, panggilan nama depan itu kalimat penghormatan. Vibrasinya sangat amat besar. Bagi yang mampu ya silahkan dengan panggilan ini. Bagi yang nggak mampu, karena posisi kita di sedang ketimpa tinggi, nggak kuat, rata-rata nggak kuat. Ini keakuannya tetap nempel. Itu yang berat, keakuannya tetap nempel kalau terbiasa ini. Makanya kami tidak mau terbiasa oleh panggilan ini. Kami cukup dengan ini saja. Saya malu dengan guru sejati para subscriber. Jadi judulnya, jikalau orang belajar adab akhlak tapi tidak keseimbangan dengan keilmuan, dengan tirakat, keilmuan itu akan mengkikis atau akan menimpa adab, akan menimpa keakhlakan. Perilaku akhlak kita akan tertimpa oleh ilmu, sehingga beban berat adabnya hilang. Jadi mohon diperhatikan bahwa Gusti Allah sendiri itu memuji nabinya itu dengan akhlaknya, bukan dengan yang lain. Akhlak, karena ajaran para nabi adalah ajaran kasih sayang. Tauhid itu kasih sayang intinya. Orang kalau sudah bertauhid, manunggal, itu pasti efeknya, efek kehidupannya itu pasti berkasih sayang, itu otomatis. Orang yang sudah bertauhid, sudah manunggal, sudah berketuhanan yang Maha Esa, itu efeknya berkasih sayang. Saya ulangi lagi, Tuhan ketuhanan berarti orang yang disurupi Tuhan, orang yang mengikuti perilaku Tuhan, pasti efeknya kasih sayang. Setan kesetanan berarti perilaku manusia ngikutin setan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu sip betul. Kalau masa sih Tuhan nyurupin manusia? Surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher. Ini Al-Baqarah 115-nya mohon disimak kemanapun kamu menghadap. Ya, di sini ilmunya Gusti Allah sangat luas. Ya, cukup sekian ya, barangkali nanti kurang luas, mohon diluaskan. Karena tetap kami selalu al-insanu mahalul khoto wani siang. Yang namanya manusia itu ada lupa, ada ingat, ada salah, ada benar, ya, ada baik, ada buruk, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.